Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan dan bisa menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya diberi waktu untuk bisa menyampaikan sesuatu yang terkait dengan ibadah Ramadan. Ridho Allah yang terkait dengan kemuliaan manusia, bagaimana manusia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bermakna bagi sesama. Oleh sebab itu akan saya awali dengan satu kajian yang terkait dengan fungsi manusia sebagai hamba Allah. Yang pertama, fungsi manusia memang sebagai Abdullah atau hamba Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 yang mengisyaratkan bahwa jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk menyembah atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini maka fungsi manusia bersifat statis. Artinya apa? Artinya semua yang terkait dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diatur atau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu syariat yang itu sifatnya statis. Artinya sudah set in, di mana manusia tidak bisa melakukan improvisasi atau pembaruan terkait dengan ibadah yang sifatnya mahdhah atau ibadah-ibadah yang terkait langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya yang terkait dengan pengabdian antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sifatnya statis. Di sini improvisasi atau pembaruan terkait dengan hal tersebut menjadi tidak bisa. Yang kedua, fungsi manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30, maka dia diberi kesempatan untuk bisa mengatur atau memberikan satu kontribusi terkait dengan alam semesta. Oleh sebab itu, fungsi manusia di sini bersifat dinamis. Improvisasi atau pembaruan-pembaruan yang terkait dengan misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi di sini sangat dimungkinkan. Oleh sebab itu, karena fungsi manusia sebagai khalifah atau sebagai kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi untuk memakmurkan dunia, maka di sini diperlukan sesuatu yang mendekati sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna. Misalnya kasih sayang, bagaimana kita menebar kasih sayang kepada sesama, bisa kepada alam semesta atau sesama makhluk Tuhan. Bagaimana kita memberikan kasih sayang itu, atau ada sifat-sifat Allah yang lain, misalnya Ar-Razzaq, memberi rezeki
bagaimana kita bisa berbuat membantu sesama dalam hal atau membantu pada orang lain yang sangat membutuhkan. Saya kira sifat-sifat Tuhan yang melekat pada Asmaul Husna perlu kita ejawantahkan dalam tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Oleh sebab itu kita harus memahami diri kita. Yang pertama, kita harus menjadi khalifah untuk diri kita sendiri. Artinya bagaimana manusia yang sudah diberi potensi, baik potensi yang kaitannya dengan akal, potensi yang terkait dengan kemampuan kita, tubuh kita, saya kira itu perlu kita optimumkan atau kita maksimalkan, perlu kita gali sehingga potensi kita itu akan memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Saya kira itu menjadi sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi khalifah dengan keluarga kita. Bagaimana kita bisa mengatur keluarga kita dengan baik, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga besar kita. Saya kira itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan sehingga kita betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Saya kira itu menjadi sesuatu yang diimpikan oleh setiap anggota keluarga kita. Terus yang ketiga, khalifah dengan sesama umat manusia. Saya kira ini menjadi sangat penting bagaimana kita sebagai makhluk sosial, hubungan interaksi antara manusia satu dan manusia yang lain. Saya kira itu perlu kita lakukan sehingga keharmonisan hubungan sesama umat manusia itu juga akan membawa keselarasan atau kesejahteraan kehidupan umat manusia. Terus yang keempat, saya kira khalifah dengan khalifatullah dengan alam semesta atau dengan makhluk yang lain. Saya kira itu menjadi sebuah bagian dari tugas kita di muka bumi ini, menjaga keseimbangan alam, menjaga katakanlah potensi alam dan seterusnya. Ini menjadi satu tugas kita sehingga khalifah tidak hanya berhenti pada satu aspek, tapi aspek-aspek yang lain juga bisa kita lakukan. Oleh sebab itu pada kajian ini kita akan menyampaikan dua aspek itu, yaitu sebagai fungsi manusia sebagai khalifah, dalam hal ini totalitas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pendekatannya adalah pendekatan hati, pendekatan kolbu, karena itu menyangkut aspek kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa didekati dengan akal atau tidak bisa didekati dengan fungsi yang lain, karena itu menyangkut aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdullah itu. Sedangkan aspek yang kedua yang tadi saya sebut sebagai khalifah, maka bisa didekati dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan akal, dalam hal ini adalah otak kita, bagaimana kita bisa mensejahterakan diri kita sendiri maupun lingkungan kita dengan aspek akal, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira itu menjadi kata kuncinya. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan pendekatan tangan. Dalam hal ini saya artikan hand itu sebagai pendekatan keterampilan. Bagaimana keterampilan kita bisa eksplorasi alam semesta, alam raya ini sehingga untuk kepentingan kita bersama. Nah, kalau dua hal itu bisa kita padukan secara seimbang, secara baik, maka hidup kita di dunia ini akan bermakna. Bermakna itu maksudnya bermakna bagi
bermakna bagi diri kita sendiri, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan manusia, dan di hadapan alam semesta ini. Dan yang kedua adalah bermakna bagi lingkungan kita. Saya kira itu menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan bersama, sehingga pada Ramadan ini saya berharap kehidupan kita jauh lebih baik dalam semua aspek. Saya kira yang sifatnya internal kita maupun hubungan antara manusia kita jauh lebih baik, dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik, yang akan mengelahirkan sesuatu output dari kita menjadi penyelamat bagi alam semesta ini, dan juga output kita akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada waktu yang singkat ini. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.